Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibat, kita kembali lagi ke mata pelajaran BK ya. Dan hari ini kita akan pelajari materi terkait dengan tanggung jawab. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut terkait tanggung jawab, ya mungkin kita udah sering banget ya mendengar kosakata ini tanggung jawab gitu. Ibu akan coba berikan tampilkan sebuah kasus dan Antuna bisa lihat di sini ya dibaca. Di sini seorang ayah termangu gitu ya di hadapan kepala sekolah dan putranya yang selama ini ia anggap anak manis gitu ya terbukti menghancurkan kaca-kaca mobil kepala sekolah gitu. Dan persoalannya jadi panjang karena selepas mengumbar aksi hooligannya itu, si anak berteriak lantang-lantang gitu. Ayo, siapa yang berani tangkap Ana? Artinya bakal berurusan sama babe Ana gitu. Ya nah ya. Mungkin Antuna agak sedih bingung, hooligan apa sih Ustazah? Hooligan itu kayak ini ya, sikap asal-asalan, sikap kenakalan gitu ya. Nah, dari kisah ini ya, ini asli ya. Ini diambil sumbernya dari Pikiran Rakyat ya, website koran. Nah, Antuna mungkin bisa sedikit ini ya muhasabah atau refleksi gitu. Kok bisa ada anak yang demikian seperti ini gitu. Nah, kita akan bahas dari tanggung jawab ya. Setelah udah lihat kisah ini, kita akan coba bahas terkait tanggung jawab remaja. Nah ya, jadi tanggung jawabnya lebih kepada usia Antuna ya, bukan usia anak-anak, bukan usia ibu, tapi lebih kepada tanggung jawab di masa Antuna. Nah, di sini ada juga fakta yang bisa Antuna baca di sini, bahwa pada umumnya tinggi badan remaja gitu ya, tinggi badan Antuna semua nih saat ini sudah hampir mencapai ukuran tinggi badan orang dewasa ya. Sekarang itu yang ibu kadang suka minder gitu kalau jalan, ya anak remaja tuh tingginya lebih tinggi dibanding ibu gitu ya, karena memang tinggi generasi Antuna ini tinggi gitu ya, tidak seperti generasi sebelumnya. Semakin kesini semakin banyak yang tinggi, jadi seperti udah dewasa gitu, padahal sebenarnya masih remaja gitu. Dan di sini Antuna bisa lihat lanjutannya ya. Namun terkadang perkembangan fisik tersebut kurang diiringi dengan perkembangan perilaku yang sesuai. Ya. Jadi secara fisik Antuna itu sudah seperti orang dewasa, tapi untuk perkembangan perilaku, psikologis, Antuna masih proses ya. Jadi belum sepenuhnya menjadi orang dewasa. Antuna masih remaja. Karena remaja itu adalah masa transisi antara anak-anak ke dewasa gitu. Jadi nggak heran gitu ya kalau misalkan apa yang Antuna lakukan itu sering mendapat kritik dari orang tua. Masa-masa ini kayaknya kita sering merasa anak tuh dapat kritik mulu ya dari orang tua gitu. Kenapa sih bisa seperti itu, seperti demikian? Karena Antuna sebagai remaja, Antuna sudah mulai paham gitu ya. Antuna punya kendali diri sendiri. Antuna merasa saya itu sudah besar gitu. Tapi pada kenyataannya masih ada hal-hal yang memang Antuna itu belum bisa lakukan secara sendiri gitu. Antuna masih butuh motivasi orang tua, Antuna masih butuh saran-saran dari orang tua, Antuna masih butuh dukungan dari orang tua. Jadi memang Antuna itu di masa ini sering kali gitu ya menganggap
bahwa Antuna itu sudah punya kendali diri sendiri dan sudah besar gitu. Memang sudah besar, tapi besarnya di sini masih dalam kategori remaja, belum menjadi sosok yang dewasa ya. Kalau dewasa sudah punya tanggung jawab ini ya terhadap benar-benar dirinya sendiri gitu, sudah punya kendali gitu terhadap dirinya sendiri, sudah paham yang mana yang baik dan buruk, biasanya demikian gitu, walaupun mungkin nggak semuanya. Tapi ketika remaja, Antuna secara fisik sudah seperti dewasa, tapi secara psikologi, secara perilaku Antuna masih banyak yang harus butuh bantuan, masih ada hal-hal yang perlu untuk tetap dibimbing gitu ya Naya. Jadi Antuna harus pahami bahwa di masa ini Antuna masih butuh bimbingan orang tua, bimbingan guru, bimbingan orang-orang di sekitar Antuna gitu ya Naya. Jadi jadikan bimbingan dan arahan orang tua itu sebagai penyemangat Antuna ya, bukan sebagai kenapa sih Umi kan anak udah gede, anak udah besar gitu, ujung-ujungnya diterima sebagai kritik gitu ya. Jadi ini fakta ya, fakta, bukan opini ya kalau di pelajaran bahasa Indonesia. Dan pertanyaan terpentingnya adalah Antuna bisa lihat di sini ya, sebenarnya sudah sejauh mana sih kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kita ya, dikaitkan dengan materi kali ini ya. Karena Antuna sudah menjadi bagian dari perkembangan remaja ya, sudah menjadi remaja, sudah di masa transisi, kira-kira udah bertanggung jawab belum dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diemban gitu. Nah, sebelum kita bahas ya lebih lanjut tanggung jawab remaja tuh apa aja, nah kita perlu lebih paham lagi akan artinya, pengertiannya ya. Meskipun kita sering mendengar ungkapan tanggung jawab, tapi akan lebih baik lagi kita pahami makna tanggung jawab sendiri itu sebenarnya yang baik dan yang tepat itu seperti apa. Nah di sini ada 4 ya pengertian yang berhubungan gitu. Yang pertama, tanggung jawab itu berarti melakukan tugas-tugas kita. Jadi kalau misalkan Antuna sudah melakukan tugas-tugas Antuna, itu artinya Antuna sudah tanggung jawab ya. Orang yang bertanggung jawab itu melaksanakan semua tugasnya dengan sebaik mungkin ya, semua tugasnya, dan dia berusaha sebaik mungkin, meskipun hasil akhirnya kadang nggak selalu baik Ustazah, tapi setidaknya berusaha gitu. Nah lalu yang kedua, kaitannya tanggung jawab itu adalah dengan hak dan kewajiban gitu ya. Adanya hak-hak yang Antuna dapatkan sebagai seorang remaja, sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, menyebabkan adanya tanggung jawab gitu ya, menyebabkan adanya kewajiban. Antuna sudah punya hak bersekolah. Nah kewajiban Antuna apa? Menaati peraturan sekolah. Antuna sudah punya hak mendapat didikan orang tua. Lalu kewajiban Antuna apa? Kewajiban Antuna adalah nurut ya, harus sopan, harus patuh ya, karena sudah dididik ya, sudah mendapatkan haknya. Jadi seperti itu kaitannya dengan tanggung jawab ya, hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, orang yang bertanggung jawab itu memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain, dan yakin bahwa orang lain merasakan hal yang sama terhadap dirinya. Jadi kalau selain pengertian sebelumnya, ada lagi pengertian lebihnya gitu. Jadi kalau kita bertanggung jawab, sebenarnya kita memiliki keyakinan bahwa diri kita itu memiliki sesuatu yang berharga loh untuk diberikan kepada orang lain gitu. Nah kalau misalkan orang yang kurang bertanggung jawab, pada hakikatnya sebenarnya orang-orang tersebut belum memiliki keyakinan bahwa dirinya itu punya sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi kalau
kita mau menunjukkan sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain, kita harus bertanggung jawab gitu ya Naya. Kita harus bertanggung jawab. Dengan demikian insya Allah kita punya keyakinan bahwa kita itu berharga, punya sesuatu yang berharga, punya nilai yang bisa membawa kebaikan buat orang lain gitu, dan orang lain pun merasa demikian. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan tanggung jawab itu menimbulkan kepuasan batin pada orang yang melaksanakannya karena telah menyumbangkan sesuatu. Ini pasti ya, kalau kita sudah selesai dengan tanggung jawab kita, selesai ngerjain tugas aja, pasti ada kepuasan batin sendiri gitu. Karena telah menyumbangkan sesuatu gitu. Kita telah membantu orang tua kita dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya gitu. Apalagi kita perempuan ya, pasti ada kepuasan batin karena kita telah menyumbangkan sesuatu ya, dibandingkan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Seperti itu ya Naya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan macam-macam tanggung jawab ya Naya. Nah, macam-macam tanggung jawab di sini ada 5 ya. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya gimana sih Ustazah? Contohnya terkait dengan fisik Antuna ya. Apalagi Antuna perempuan, sudah remaja, Antuna wajib sudah memperhatikan permasalahan perawatan ya, merawat diri, rambutnya harus diperhatikan keramasnya baiknya berapa hari sekali. Lalu kalau kukunya sudah panjang, Antuna punya tanggung jawab untuk mengguntingnya gitu ya, nggak membiarkan serta-merta kukunya jadi panjang dan kotor. Lalu apalagi tentang olahraga juga masuk ya, karena tubuh kita itu punya hak gitu terhadap perilaku yang kita buat gitu, dan termasuk juga mungkin makanan-makanan yang baik gitu. Jadi kalau makan makanan jangan kebanyakan ngemil juga ya, kita perlu memperhatikan makanan pola yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna untuk menunaikan hak tubuh kita gitu ya. Ini tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Nah, lanjut ada tentang tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Nah, setiap orang pasti punya ya. Nah, insya Allah pasti punya. Contohnya saja seperti Abu Antuna ya, pasti tugasnya apa kalau di keluarga? Mencari nafkah ya untuk biaya hidup Antuna ya. Lalu Ummu Antuna tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Ya, mendidik Antuna, mengatur keperluan rumah. Nah, kalau Antuna sendiri nih, tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga apa sih? Gitu. Coba kira-kira. Pasti ini ya, bersikap sopan santun kepada Ummu dan Abu, lalu membantunya ketika waktu luang ya, saat-saat weekend misalkan membantu pekerjaan rumah tangga Ummu. Lalu apalagi kira-kira menjadi kakak yang baik buat adik-adiknya ketika adik-adiknya kesulitan dalam mengerjakan tugas, kita bantu, itu juga sebenarnya merupakan tanggung jawab ya. Nah, lanjut lagi ada tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Jadi tanggung jawab setiap orang tuh beda-beda ya, tapi rata-rata setiap orang punya 5 tanggung jawab ini, mayoritas ya. Nah, tanggung jawab sebagai siswa di sekolah apa sih? Nah, tanggung jawab sebagai siswa sekolah nggak jauh-jauh dengan tugasnya ya, dikerjakan apa tidak tugas-tugas yang sudah diberikan. Lalu selain tugas apa lagi? Belajar gitu ya. Belajar itu juga bukan hanya terkait dengan ketika ada guru saja, setelah ada guru pun kita mereview pelajaran, itu juga tanggung jawab gitu. Karena kalau kita hanya belajar di depan guru saja lalu kita nggak review sendiri, ilmu yang kita dapatkan itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jadi itu tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Selain itu apalagi, mungkin nanti kalau selesai pandemi
Antuna wajib ke sekolah dengan mematuhi tata tertib yang ada di buku tertib ya. Makanya harus dipelajari, harus dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya, supaya ketika nanti Antuna sekolah, Antuna paham, oh ini tanggung jawab Ana nih sebagai siswa di sekolah, harus menggunakan ciput misalkan ya, dalam menjilbab, lalu pakaiannya rapi sesuai dengan harinya. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Lalu ada juga tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya gimana sih tanggung jawab sebagai anggota masyarakat? Ini Antuna kan remaja ya, biasa remaja itu sudah apalagi SMA nih, biasanya mungkin ada yang nanti ketika sudah punya SIM berkendara dengan motor. Nah, tanggung jawab Antuna apa ketika sudah bisa berkendara dengan motor? Harus punya SIM ya, harus punya SIM dulu. Nah, lalu setelah itu kalau sudah punya SIM, ketika berkendara di jalanan harus menggunakan helm, harus taat lampu lalu lintas. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau ya Antuna jalan. Demikian salah satu contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ini. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai umat beragama. Nah, ini yang terpenting juga ya. Apalagi sekolah kita sekolah sunnah, kita harus lebih paham terkait ini. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam itu apa sih? Mengenal apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam ya. Ini wajib nih ya, kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal Rasulullah, semakin mengenal agama Islam, semakin tumbuh kecintaan kita terhadap agama kita sendiri gitu. Jadi ini juga merupakan motivasi ya buat Antuna untuk terus menuntut ilmu di sekolah ya. Selain daripada beribadah ya, beribadah tetap wajib ya, melakukan sholat, ngaji, puasa. Nanti kalau Antuna sudah waktunya zakat atau umroh dan haji. Tapi jangan lupa juga tanggung jawab sebagai umat Islam itu adalah berilmu ya, mengilmui ilmu-ilmu tentang bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan baik, ajaran Islam dengan baik gitu ya. Nah ya, jadi bukan hanya sekedar beribadah tapi berilmu ya. Ini adalah hal yang mungkin di masyarakat awam kita sering lihat masih terlupakan gitu ya. Jadi bukan hanya beribadah tapi berilmu, karena tidaklah baik ibadah juga jika tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, inilah macam-macam tanggung jawab ya. Ustazah bisa ini nggak, bisa nambah nggak? Bisa, tergantung. Kayak misalkan ibu ya sebagai guru, berarti tanggung jawab terhadap tanggung jawab sebagai anggota anggota karyawan di sekolah gitu ya. Itu tanggung jawab sebagai anggota karyawan guru di sekolah, apa tanggung jawabnya. Terus kalau misalkan nanti ternyata Antuna ikut OSIS ya balik makin banyak ya tanggung jawab sebagai anggota OSIS, atau mungkin Antuna ikut les tambahan, tanggung jawab sebagai ini juga siswa les di tempat les Antuna. Seperti itu. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya pasti nggak cuma satu tanggung jawab kita ya, bukan hanya tentang diri sendiri atau bukan hanya tentang keluarga, tapi banyak ya, minimal pasti sekitar 5 ini ya. Dan Antuna harus pahami, dengan kita menjalankan tanggung jawab ya, dengan kita melaksanakan tanggung jawab, dengan kita bertanggung jawab, pada hakikatnya kita itu sedang memiliki keyakinan bahwa diri kita itu punya sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain ya. Kita harus yakin bahwa kita itu bisa bermanfaat buat orang lain ya. Setiap agama juga mengajarkan itu, apalagi agama Islam ya, harus menjadi orang-orang yang
bermanfaat ya, harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Salah satu tanda untuk atau ciri bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat adalah dengan bertanggung jawab akan tugas-tugas kita ya. Jadi ibu berharap melalui materi ini, walaupun singkat, Antuna semakin paham ya konsep tanggung jawab. Apalagi ini Antuna baru masuk Abu Zar ya, harus lebih paham lagi nih tanggung jawab Ana sebagai siswi Abu Zar itu apa sih, sekolah Abu Zar itu apa. Kemarin kan kita baru bahas ya sekolah Abu Zar sebagai impian gitu ya. Kira-kira Abu Zar sebagai sekolah impian tuh bagaimana, apa sih yang dia Abu Zar harapkan buat kita sebagai murid-muridnya. Nah, kita harus bertanggung jawab setelah tahu oh Abu Zar itu mengharapkan ini itu. Seperti itu ya Naya. Taib, syukron, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan.